Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan jangan lupa ramaikan TikTok sebuah kisah misteri. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan untuk sahabat-sahabat user TikTok, nih saya punya program baru nih. Jadi TikTok sebuah kisah misteri kembali aktif lagi. Dan untuk sahabat-sahabat user TikTok yang aktif di TikTok, misalnya lagi scroll-scroll mendapatkan cerita misteri kisah nyata dari sesuatu tempat, misalnya kayak di Bandung nih baru terjadi penampakan kuntilanak, ada teror pocong, itu videonya ada, tolong tag ke akun Instagram Rio Wijaya atau langsung tag aja ke TikTok sebuah kisah misteri, dan video-video yang sahabat tag nanti akan kita review kebenaran dari video-video penampakan tersebut di segmen terbaru yang ada di channel Rio Wijaya. Oke, saya minta bantuan sahabat-sahabat semua untuk mengembangkan TikTok sebuah kisah misteri official. Dan di video kali ini masih mengangkat sebuah kisah misteri kiriman dari salah seorang sahabat. Disclaimer sebelum saya menceritakan kisah ini, apa yang ada di dalam kisah ini, tokoh karakter yang terkait dalam kisah ini sebatas hanya cerita yang dibagikan sahabat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1997 silam, yang mana seseorang yang saya sebut di sini sebagai sinden. Sinden adalah profesi seorang penyanyi dalam alat musik tradisional atau dalam satu kebudayaan. Sinden yang saya ceritakan di sini, saya tidak menyangkutkan atau menyamakan sinden-sinden di luar cerita ini itu sama dengan karakter sinden yang ada di video ini. Jadi jangan salah persepsi, Bang Rio kemarin cerita sinden ceritanya kayak ini, dan menyamakan tokoh-tokoh sinden yang lain di luar dari kisah ini itu sama dengan kejadian dalam video ini. Saya disclaimer, itu tidak saya katakan semuanya sama. Fokus saja hanya mendengarkan kisah yang saya bagikan tentang kejadian misteri yang terjadi kepada seorang sinden, Ayu, anak seorang guru ngaji yang meninggal merintih menangis ketika kerandanya dibawa ke liang lahat. Ada apa? Kenapa? Kok bisa jenazah merintih menangis saat ingin dimakamkan? Penasaran? Selengkapnya kisah ini akan saya bawakan hanya di sebuah kisah misteri. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah yang kita ucapkan ketika kita mendengar musibah atau
kerabat, sahabat, kaum muslimin muslimat yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah perkataan atau ucapan yang tepat untuk kita ucapkan. Karena kenal atau tidak, ketika kita mendengar kabar duka, alangkah baiknya sesama kaum muslimin kita doakan agar apa yang telah terjadi kepada yang meninggal atau yang mengalami luka-luka itu semua dapat dilaluinya dengan ketentuan Allah, dan yang hidup dapat pertolongan Allah secara dirasakan ya, secara kesehatan, dan yang meninggal mendapatkan tempat posisi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip tanpa kita membedakan latar kehidupannya siapa dia semasa hidup. Karena saling mendoakan itu adalah sesuatu yang baik untuk kita semua. Jadi di awal saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas kepergian, kita sebut saja di sini dengan nama Sinden Ayu. Sebuah nama yang sudah disamarkan sesuai dari tulisan Ridho, sahabat misteri yang membagikan kisah ini. Ridho yang mendapatkan kisah ini menurut penuturan dari ibu, ayah, dan ibu mertua. Ridho ini menikah dengan seorang perempuan, dan di kampung istri Ridho inilah kejadian Sinden Ayu terjadi, yang mana kejadian ini berlatar waktu di tahun 1990-an silam, sahabat-sahabat. Namun kengerian, merindingnya Ridho mendengarkan penuturan dari ibu mertuanya. Ini dirasakan Ridho seketika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebab Sinden Ayu ini menjadi sebuah pertanda atau sebuah peringatan perilaku yang tak patut kita tiru di kehidupan saat ini. Diceritakan Ridho yang pada saat itu baru menikah di usia pernikahan belum setahun. Ridho yang baru pindah dari ibu kota Jakarta ke kampung tempat istrinya tinggal, karena Ridho ini kan menikah, dia kerjanya itu pada saat menikah ini belum tetap, dan sang istri di kampung halamannya ini diwariskan usaha toko kelontongan oleh keluarganya, dan toko kelontongan itu omsetnya menjanjikan, bukan main-main. Jadi istrinya mengatakan, "Bang, kita udah setahun nih merantau." Jadi istrinya merantau ikut Ridho ke Jakarta. "Pekerjaan kamu di Jakarta kan ini ya masih serabutan. Alangkah baiknya kita turutin kemauan ibu dan bapakku. Kita pindah aja lah ke kampungku, biar aku nerusin usaha ibu bapakku, kamu bantu." Jadi kita yang jalanin, bukan aku yang jalanin, kamu ndak kerja, kita yang jalanin. Ya Ridho berpikir ndak egois, dia berpikir juga kesempatan di Jakarta kalau diikutin kehendak Ridho, ya sulitlah untuk meninggalkan pergaulan di ibu kota untuk menjadi orang desa. Tapi di sini secara logika, kehidupan semakin hari semakin sulit. Istrinya pun di sini ya kesian, anak orang kaya dibawa hidup susah itu kan kelihatan susahnya. Baliklah Ridho ke kampung sang istri, dan petaka Ridho balik ke kampung sang istri itu bukan karena hal yang buruk yang ada di kampung itu, tapi sifat watak si anak kota yang ketika di kampung megang duit banyak seakan-akan menjadi OKB, orang kaya baru. Itulah jalan mula petaka Ridho yang hampir saja kehilangan istri tercinta dan kehilangan nyawanya sendiri. Apa itu? Diceritakan setahun pernikahan, Ridho balik ke kampung sang istri. Ridho yang berasal dari ibu kota Jakarta, yang mana kehidupan Ridho di ibu kota Jakarta diakuinya sendiri, ya kalau kehidupannya tuh pas-pasan, tapi selama ini cuma ngikut kehidupan yang menengah ke atas. Kawan-kawan Ridho yang berkecukupan lah, istilahnya duit jajan lebih, sering mengajak Ridho untuk mengenal dunia-dunia di luar keseharian Ridho. Seperti contoh karaoke, seperti contoh ya minum-minuman lah, ngebos lah, ngebandar lah, istilahnya kayak gitu ya. Namun Ridho cuma dapat ikut-ikutan, diajak jadi kacung.
Istilah kata kayak gitulah. Jadi yang nggak punya uang di tongkrongan, yang punya uang ini wajib memerintahkan yang nggak punya uang, lu minum, ya, beli rokok, beli tambul gitu kan. Nah jadi Rido merasa kalau suatu saat nanti aku bakal ada di posisi si bos ini, temanku yang punya duit ini. Dan momennya ketika Rido sudah menikah dengan sang istri, balik ke kampung sang istri, jadi juragan sembako di toko kelontongan, yang mana omset toko sembako yang diwariskan mertua Rido ini omsetnya bukan main-main, sudah dikatakan di awal tadi, menjamin kehidupan Rido dan anak-anak Rido di kemudian hari nanti. Statusnya baru setahun menikah, istri Rido belum hamil, jadi ya masih nganten baru lah istilahnya. Dan Rido ini mendadak kaya, yang dilihat duit banyak, ya duit yang bisa disimpan banyak, itu jadi merubah sifat watak Rido yang tadinya hemat menjadi orang yang suka-suka menghamburkan uang. Dan petakannya di sini, di kampung itu ndak ada klub malam yang bisa clubbing, ajeb-ajeb, dugem, ndak ada. Karaoke ada, tapi jauh ke kota lagi. Di kampung itu ndak ada. Jadi hiburan satu-satunya itu cuman kalau ada yang nanggap sinden, kalau ada yang hajatan, ada yang nanggap sinden, itulah hiburan. Kalau orang yang nanggap sinden ini orang kaya, itu minimal 3 hari 3 malam. Tapi kalau yang duitnya pas-pasan cuman sekedar hiburan untuk tamu undangan, itu palingan dari siang sampai tengah malam menjelang subuh. Nah, Rido yang melihat situasi seperti itu awalnya jenuh, tapi lama-kelamaan sering diajak sama pergaulan baru, ayolah, istrimu pasti ngebolehin karena ya inilah cuman hiburan rakyat di sini. Minta izin sama istri, diizinin. Tapi lambat laun Rido pergi dengan izin istri dan membawa uang hasil dagang toko kelontongan buat nyawer sinden. Dan apa yang menjadi keinginan Rido di ibu kota diterapkan Rido di desa tersebut. Maaf, bukan membandingkan nilai tukar rupiah di kota dengan di desa, tapi biaya mabuk di desa ini jauh lebih murah dengan biaya mabuk di kota. Tapi daya tarik sinden yang ada di desa, maaf, ini lebih bahaya dari LC yang ada di kota. Mungkin Rido menggambarkan seperti ini. Kalau LC atau ladies contest atau cewek-cewek yang nemenin karaoke ya di ibu kota, mereka dibayar sesuai tarif. Misalnya per 3 jam nemenin orang karaoke itu dibayar sekian. Tapi kalau sinden ini tidak ada tarif. Selagi ada uang di kantong, goyangan sinden, suara merdu sinden ini masih akan memikat dan membuat terikat. Rido yang awam dengan pergaulan seperti itu terlena, ada duit sawer, ada duit beli minum, ada duit rokok, beli rokok, sampai di mana? Sebulan hasil dagang toko kelontongan tersebut ini mengalami penurunan sangat drastis sekali, bukan dari penjualan, tapi dari omset. Ketika mau belanja ke kota, istri Rido nanya, "Bang, kok tadi aku belanja minus ya bang? Sisa duit di tabungan juga nggak ada. Duitnya abang kemanain? Abang apain?" Awalnya masih masuk akal. "Oh dek, maaf, abang belum izin sama kamu, lupa ngirimin ibu di Jakarta untuk adik sekolah." Ditanya lagi nih kejadian yang kedua, "Oh bapak sakit, abang minta maaf yo." Istri Rido tidak masalah kalau untuk keperluan kepentingan keluarga. Namun petakannya di sini, ketika keluarga Rido rindu kepada Rido, datang ke kampung tempat Rido tinggal, tempat istri Rido tinggal, ditanya, "Pak, bapak kemarin sakit, dirawat di rumah sakit?" "Maaf pak, aku tidak sempat besuk," kata istri Rido. Dan ini orang tua Rido ini jujur, "Bapak sakit." "Kapan bapak sakit?" "Bapak baik-baik aja." Dan disitulah terbongkar kedok Rido. Namun terbongkarnya kedok Rido ini sudah terlambat. Rido sudah kecantol kepada seorang sinden yang bernama Sinden Ayu.
sebuah nama samaran yang saya ambil dari nama samaran pula yang terjadi di tahun 90-an silam. Ada kaitan. Kejadian sama dengan dua latar waktu yang berbeda. Petaka bagi Rido. Mertua Rido pastinya marah. Kamu aku datangkan ke sini untuk mempermudah kerja kamu, agar anakku ndak susah, ndak kesulitan ekonomi. Seharusnya anak perempuan menurut adat istiadat kami di sini, jangankan sudah menikah, sudah bisa nyari duit, itu sudah ndak jadi tanggung jawab ibu bapak lagi. Apalagi sekarang sudah punya suami. Bukannya kami ndak malu doh. Tetangga kiri kanan, keluarga ngomongin, sampai kapan kamu nyuapin menantu? Jawaban kami cuma satu, bukan menantu yang kami suapin, tapi anak yang kami jaga. Tapi ini balasan kamu di depan kedua orang tua Rido. Malu gak tuh? Malu. Tapi di sini petaka Rido ini sudah sampai ke ujung. Seperti yang saya katakan tadi, akal sehatnya itu sudah buyar. Akal sehat itu sudah tidak berfungsi lagi lah kalau saya bilang. Bukannya Rido di sini membela diri minta maaf, tapi di sini dia bilang, ya kalau ibu bapak tidak senang ya sudah, aku cerai, aku pisah. Karena aku sudah ada pujaan hati. Dia ngaku seperti itu. Dan pada masa itu jujur Rido tidak sadar kalau dirinya itu sudah terhipnotis, kalau dirinya itu sudah kepincut dengan pikatan sinden ayu. Otomatis apa yang diucapkan Rido di sini menjadi petaka besar. Rido sempat dipulangkan. Nih, ibu bapakmu mumpung ada di sini, bawa dulu pulang ke Jakarta. Biar otaknya beres, biar otaknya betul. Anak kami, biar kami yang nenangin di sini. Putuslah hubungan silaturahmi antara dua keluarga ini dalam waktu 2 bulan. Dan di waktu 2 bulan inilah, sahabat-sahabat, petaka Rido yang paling besar terjadi di Jakarta. Jauh dari sinden ayu, Rido hampir gila. Di setiap malam wajah sinden ayu tergambarkan, suara ngiangan suara sinden ayu selalu terdengar, dan moleknya tubuh sinden ayu ini tak dapat dihilangkan dari pikiran Rido siang maupun malam. Rido hampir menjadi orang gila, dan beberapa praktisi kebatinan atau dukun di sini saya katakan sudah beberapa mencoba mengobati Rido, namun tak dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Rido. Boleh dikatakan seperti ajian pelet atau guna-guna lah yang telah merekat, yang telah menjadi darah daging, yang membuat Rido tak bisa melupakan si sinden ayu dan dengan entengnya ingin menceraikan istri cuman gara-gara kepincut sinden ayu. Mendengar kabar kalau Rido di ibu kota Jakarta yang terpisah dari sang istri, kondisinya semakin memburuk, hampir gila lah jatuhnya di sini. Istri dari Rido yang statusnya ini belum bercerai, Rido cuman mengatakan, ku ceraikan sajalah. Jadi belum putus, telaknya itu belum putus, talaknya itu belum putus ya. Jadi istrinya masih sayang dengan Rido, dan keluarga dari istri Rido tahu kalau apa yang terjadi kepada Rido ini bukan pure kesalahan Rido, tapi ada pengaruh sesuatu atau kutukan lah yang ada di kampung tersebut. Masuk pertengahan bulan ketiga, Rido berada di ibu kota Jakarta dengan kondisi yang sudah mendekati gila. Datanglah istri Rido dengan kedua orang tuanya mendatangi kediaman Rido dan meminta izin kalau Rido ini diobatin di kampung aja. Karena apa yang dialami Rido ini bukan hal pertama yang dialami warga kampung, khususnya untuk pengantin baru. Kepincut sinden dan tergila-gila sampai nekat atau sampai berpikir singkat untuk memutuskan hubungan dengan istri atau menceraikannya. Kedua orang tua Rido yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, ya mau tidak mau dengan ikhlas
mengizinkan anaknya kembali diboyong ke kampung tempat sang istri tinggal. Ridho yang tadi pikirannya udah sangat tidak waras ya, ketika mendengar mau dibawa pulang ke kampung A, seakan-akan Ridho ini sadar, hah? Yuk berangkat yuk sekarang yuk. Malah dia yang tergesa-gesa mau pulang dan itu dibiarin sama ibu mertua dan bapak mertua Ridho. Istri Ridho di sini ya istilahnya pasrah lah dengan keadaan dan pulanglah Ridho ke kampung istrinya. Setibanya di kampung sang istri, kepulangan Ridho pun ini kan enggak sendirian ya, dikawal lah sama keluarganya, sama ibu bapaknya. Pulang juga kan pengobatan ini akan dilakukan. Orang tuanya kan mau tahu juga pengobatan seperti apa, karena kami di Jakarta sudah berupaya semaksimal mungkin. Dukun, pengobatan medis, ini tidak mempan, dan dilihat secara langsung pengobatan yang membuat keluarga Ridho bingung. Ridho yang awalnya tadi dilarang, dikekang untuk bertemu dengan Sinden Ayu, ini begitu pulang, ini dibiarkan untuk mencari di mana keberadaan Sinden Ayu. Dan Ridho yang kondisinya sudah setengah gila, ini ditertawakan oleh warga-warga yang ada di acara sindenan, karena si Ridho ini nyawer pakai daun. Daun itu dianggapnya duit, seperti waktu-waktu sebelumnya memang duit betulan ya, duit dari toko dibawa untuk nyawer. Pada saat itu Ridho kan tidak dikasih megang duit, daun itu dilihat Ridho sebagai duit dan Ridho nyawer si Sinden Ayu. Nah, ketika pada saat itulah seakan-akan Ridho ini tertampar oleh keadaan. Dia tahu ditertawai oleh warga yang ada di sana, dan si Sinden Ayu ini kayak ilfil melihat Ridho, dan seketika Sinden Ayu yang ada di bayangan, yang ada di dambaan Ridho, yang pingin sekali Ridho ini memeluk, mencium si Sinden Ayu, ini berubah. Wajahnya tak seayu yang dulu ku kenal. Nyanyiannya atau sindenannya tak semerdu yang dulu ku dengar. Dan tubuhnya tak seelok, tak semolek yang ada di benak Ridho. Ridho pulang ke rumah, bukannya sembuh, tapi sadar dengan keadaan, malah ngamuk-ngamuk. Nah, di fase itulah masuk seorang yang kita katakan sebagai dukun ya. Dukun tapi bukan dukun ilmu hitam. Dukun memang spesialis mengobati orang yang keraukan atau kerasukan. Ini mencoba untuk menenangkan Ridho dengan kemampuan yang beliau miliki, dan saat Ridho sudah tenang, barulah di sini ibu mertua Ridho menceritakan segalanya, semuanya misteri Sinden Ayu yang ada di kampung itu. Istri Ridho yang melihat kondisi suaminya pergi ke tempat sindenan dengan wajah yang penuh semangat, bingung dia, malah nangis dia. Kok abang pulang ngamuk-ngamuk? Padahal keinginannya kan sudah diberikan. Mau ketemu dengan Sinden Ayu, mau joget, mau bertemu lah dengan Sinden Ayu. Kok pulang-pulang dia ngamuk? Dia bilang itu bukan Sinden Ayu. Kemana Sinden Ayuku? Nah, ketika si paranormal ini masuklah, si paranormal ini menenangkan si Ridho. Kedua orang tua Ridho yang bingung, istri Ridho yang bingung, dijelaskan oleh ibu mertua Ridho mengenai kutukan dari Sinden Ayu yang ada di kampung tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ridho. Dan inilah tahap pengobatan yang dijalankan oleh Ridho. Kenapa saya bawa Ridho kembali dari Jakarta ke kampung, dan setibanya di kampung saya biarkan Ridho bertemu dengan pujaan hatinya si Sinden Ayu yang sudah menghabiskan uang hasil dagangan kami, yang mau menceraikan anak kami. Saya biarkan biar Ridho tahu kalau sejati yang dilihat Ridho itu tak sesempurna, tak seelok, tak semolek yang ada di bayangannya, karena Ridho sudah dipengaruhi kutukan Sinden Ayu. Dan si Sinden yang disebut si Ridho Sinden Ayu, wanita yang dikejar-kejarnya, itu sudah menjadi canang dari Sinden Ayu yang sebenarnya. Sebelum Ridho berangkat, air yang diminum Ridho, kopi yang diminum Ridho, makanan yang dimakan Ridho, itu semua telah didoakan oleh si Aki, agar apa yang ditutupi dari penglihatan, yang menyelimuti fantasi, yang menyelimuti pikiran Ridho, terbuka dan melihat sejatinya siapa yang dia temui dan siapa yang menghantuinya.
Selama ini, Jang, kata ibu mertua Rido, yang kau bilang si Sinden Ayu molek, cantik, itu bukan manusia. Sinden Ayu teh jurik. Jurik, Jang, hantu. Di situ Rido sadar. Hah? Masa iya? Kok bisa? Diceritakanlah siapa Sinden Ayu. Diceritakan oleh ibu mertuanya si Rido. Kalau di kampung ini, Jang, mungkin kamu tidak sadar, pemuda-pemuda yang ada di kampung ini ya memang antusias sekali ketika mendengar ada hajatan, apalagi ada yang nanggap si sinden. Tapi kamu coba boleh perhatikan, mereka bersukaria, mereka menikmati acara tersebut, sajian acara tersebut, memang betul-betul fokus menikmati apa yang disuguhkan dari keseluruhan. Ada ndak yang kamu lihat? Mereka yang berbondong-bondong mendekati si sinden. Ada ndak kamu perhatikan? Orang yang berperilaku sama seperti kamu, menghambur-hamburkan uang kepada si sinden. Ndak ada, Jang. Malah mereka takut untuk kenal siapa yang nyinden malam ini. Mereka takut kejadian usang kembali terjadi di kampung ini. Cerita Sinden Ayu. Siapa itu Sinden Ayu? Di kisaran tahun 1990-an silam, hiduplah satu keluarga di kampung ini yang mana keluarga itu dikenal keluarga yang taat sekali dalam menjalankan ibadah. Bahkan ayah dari seorang perempuan yang sebut saja dengan nama Sinden Ayu di kampung ini adalah seorang guru ngaji, seorang ustadz, seorang imam masjid. Sinden Ayu di masa kecilnya, Sinden Ayu ketika menginjak remaja, ini selalu dikedepankan di kampung ini ketika ada musabaqah, ada acara-acara keagamaan, maulid nabi, acara keagamaan yang lain untuk membawakan tilawah, membacakan ayat suci Al-Quran. Kalau di Jambi kami mengenalnya sebagai qori'ah. Qori penyebutan untuk laki-laki, qori'ah penyebutan untuk perempuan yang membacakan ayat suci Al-Quran dengan lafal-lafal yang betul, tajwid yang betul, dengan suara yang merdu. Itulah sosok Sinden Ayu remaja. Wanita itu tumbuh remaja dengan didikasi orang tua yang baik. Namun entah kenapa, nggak tahu kenapa, si Sinden Ayu diam-diam menanggalkan jilbabnya, keluar pada malam hari untuk menjadi sinden. Dan ketika ketahuan nih sama bapaknya, Sinden Ayu ditanya, diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Kau di kampung ini dikenal sebagai qori'ah. Kau apakan hijabmu? Kenapa kau buka dengan pakaian yang terbuka? Kau dekat dengan laki-laki. Kau dijamah oleh laki-laki. Di mana harga dirimu? Tapi Sinden Ayu mengatakan, Pak, aku salah telah menanggalkan jilbabku. Aku salah tidak minta izin sama bapak. Pak, tolong Pak, jangan samakan aku dengan persepsi bapak tentang sinden. Aku di sini tidak tahu, panggilan hatiku ingin melestarikan kesenian di sini, Pak. Aku lillahi ta'ala hanya menjadi sinden tanpa embel-embel lain. Tapi pandangan orang tua yang taat sekali beragama ini keras sekali, bahkan nyumpah dengan mengatakan seperti ini. Baiklah, jalankanlah tuntunan hatimu, tanggalkanlah jilbabmu. Sekali kau tanggalkan, haram untuk kau pakai. Dan ketika kau menanggalkan jilbabmu, kau bukan lagi anakku. Entah siapa kedua orang tuamu, entah siapa bapak yang mendidikmu, anakku bukan seperti ini. Si Sinden Ayu tidak diakui anak lagi oleh Pak Ustadz. Dan Sinden Ayu yang kecewa.
Sinden Ayu yang merasa kalau dunia ini tidak adil. Sinden Ayu pun keluar dari rumah dan melanglang buana entah kemana. 2 tahun Sinden Ayu menghilang dari kampung tersebut. Hanya kabar burung saja, hanya 1 orang yang mengetahui apa yang dilakukan Sinden Ayu di luar sana. Dan menurut informasi dari 1 orang ini, Sinden Ayu tetap menjalankan ibadah seperti biasa. Sinden Ayu tetap menjadi sinden, dan Sinden Ayu tetap menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan. Sinden Ayu tetap menjaga keperawanannya. Tidak seperti apa yang dibayangkan si bapak, tidak seperti apa yang digambarkan orang-orang. Memang ketika Sinden Ayu menampilkan sindenan, ketika Sinden Ayu dipentas, semua mata laki-laki tertuju kepada Sinden Ayu dan tak ada yang mengenali kalau Sinden Ayu ini adalah anak dari Pak Ustadz. Karena selama ini Sinden Ayu berhijab. Jarang sekali wajahnya terlihat berpapasan dengan laki-laki. Sinden Ayu menunduk, bukan malu, karena dia ingin menjaga bagian wajahnya tak terlihat oleh laki-laki, karena wajah seorang muslimah ini bisa menjadi syahwat bagi laki-laki dan seharusnya dicadar. Tapi pada saat itu Sinden Ayu tidak bercadar. Dia lebih memilih menunduk, dan selama 2 tahun Sinden Ayu melanglang buana menjadi seorang sinden. Kewajibannya sebagai muslimah tetap dijalankan menurut penuturan 1 orang yang mengetahui semua aktivitas 2 tahun ketika Sinden Ayu keluar dari kampung tersebut. Namun di kampung, bapak Sinden Ayu di sini sudah mengecam kalau dia bukan anakku, mati pun nanti dia tidak kuakui sebagai anak, dan ketika dia menikah nanti cari wali yang lain. Anakku bukan itu. Anakku bukan seperti itu. Itulah kekecewaan seorang ayah kepada Sinden Ayu. Takdir berkata lain. Sinden Ayu terpaksa pulang dengan kondisi sakit. Yang mana dengan sakitnya Sinden Ayu, kembali timbul fitnah di masa itu. Di era tahun 90-an. Pergaulan di kota maupun di kampung ini sama brutalnya. Narkoba, jenis narkoba baru masuk dalam negeri ini, dan pergaulan bebas dikenal di wilayah itu sangatlah luas sekali. Banyak warga-warga setempat yang hijrah ke kota, katanya kerja, ndak taunya jadi PSK, pulang-pulang kalau ndak bawa buntilan dalam arti kata ya bawa hamil, ya pulang-pulang bawa penyakitnya tak lain tak bukan penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena pergaulan bebas. Dan si Sinden Ayu pulang ke kampung dalam kondisi sakit, tubuh kurus, dan niat Sinden Ayu pulang ke rumah meminta ampun, meminta maaf kepada bapaknya, dan ingin memperbaiki kembali silaturahmi anak dengan bapak. Tapi bapak Sinden Ayu di sini tak mau menerima anak tersebut. 2 hari Sinden Ayu menumpang di rumah orang yang mengetahui cerita ini semua, dan Sinden Ayu meninggal dunia. Sebelum Sinden Ayu meninggal dunia, sangkingkan Sinden Ayu kecewa kepada dunia ini, kepada Allah yang dianggapnya tak adil, Sinden Ayu berkata, aku tak punya ibu bapak lagi. Entah siapa yang mau mengakui ku anak, entah siapa riwayat dari keturunanku, entah siapa yang melahirkan, dan entah siapa yang membesarkan aku. Karena kedua orang tuaku tak lagi mengakui aku dan mengecam diri ini hina. Kalau memang ajal sudah dekat, kalau memang ajal sudah ingin menjemputku, aku ikhlas menghadap yang kuasa. Namun satu, ketika masih ada yang menjadi sinden di kampung ini, itu bertanda aku masih hidup. Tidak lama kemudian, Sinden Ayu menghembuskan nafas terakhir, dan ketika Sinden Ayu meninggal, kabar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un telah berpulang ke rahmatullah. Pak Haji, Pak Ustadz, anak perempuan satu-satumu, Qori'ah yang kita banggakan di kampung ini, yang tak kau akui anak cuman gara-gara apa yang dia inginkan.
sekarang sudah meninggal dunia. Tumpahlah tangis dari Pak Haji dan Bu Haji. Barulah di situ sujud minta ampun dengan Yang Maha Kuasa di depan jenazah. Nak, bangun, maafin Bapak. Ini bapakmu. Maafin Bapak telah menuduh kamu yang tidak-tidak. Penyesalan tidak ada arti. Nasi telah menjadi bubur. Mayit tidak bisa hidup lagi. Tapi mayit yang tak bisa hidup lagi, mayit yang disujutin bapaknya, menangis ketika di dalam keranda dihantarkan menuju ke liang lahat. Allahu Akbar. Entah siapa yang salah di sini. Entah apa yang Allah ingin tunjukkan kepada warga desa pada saat itu. Sang bapak yang menjadi imam ketika menyolati jenazah. Sang bapak yang terus mendoakan si anak agar anak meninggal dalam husnul khotimah, dan sang ibu yang tak sadarkan diri dari ketika anak dikabarkan meninggal sampai anak masuk ke dalam liang lahat. Sang bapak yang akan menurunkan jenazah ke liang lahat ini tak sampai ke dalam liang lahat untuk mengantarkan jenazah. Ketika di tengah jalan, ketika salah satu seorang bagian keluarga dari almarhumah Sinden Ayu mengatakan innalillahi dengan tangan gemetar, dengan wajah pucat, innalillahi, jenazah di dalam menangis, tolong, tolong. Tak ada satupun yang berani mengangkat keranda tersebut, karena ketika keluar dari masjid setelah disolatkan, ada 6 orang pemuda, saudara-saudara dari Sinden Ayu. 2 memikul bagian depan keranda, 2 di bagian tengah, 2 di bagian belakang. Jarak masjid ke kuburan tidak terlalu jauh, sahabat-sahabat, tidak sampai 1 kilo. Aksesnya memang tak dapat ditempuh dengan mobil, ditambah lagi pada tahun 90 yang namanya ambulan desa ini bisa dikatakan belum ada. Jadi untuk pemakaman semuanya dipikul. Sinden Ayu dikenal sebagai cah ayu yang cager, anak perempuan yang baik. Jadi ketika meninggal dunia, antusias warga ingin mengantarkan jenazah almarhumah ke liang lahat ini besar, ditambah lagi kredibilitas seorang ustadz, bapaknya ustadz, rame yang mengantarkan ke liang lahat. Tapi serame-rame yang mengantarkan jenazah ke liang lahat, tak ada satupun di tengah jalan ketika keranda diturunkan, tak ada lagi yang berani mengangkat sebelum seorang pemuda di sini mengazani jenazah yang ada di dalam keranda. Apa yang terjadi? Begini ceritanya. Keluar dari masjid digotong, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara zikir tersebut terhenti ketika salah satu pemikul keranda, tepatnya pemikul keranda di bagian tengah, ini mendengar kok ada yang nangis. Suara tangisannya kok bikin merinding. Yang bagian depan mendengar juga, yang bagian kanan, yang bagian tengah kanan, bagian belakang kanan, dan sontak mereka menurunkan keranda. Mereka berlari ketakutan dan mereka jelas mendengar ini jenazah menangis di dalam, dan Pak Ustadz, bapak dari almarhumah, mencoba membuka tutup keranda, mencoba untuk mendengar dari dekat, dan ternyata betul jenazah yang ada di dalam keranda betul-betul menangis dan didengar oleh semua pelayat yang ada di sana. Bubar semua. Pak Ustadz pingsan di lokasi tersebut di tengah jalan, dan tak ada satupun yang berani mendekati keranda karena suara tangisan itu semakin dekat, sahabat-sahabat, semakin jelas suara tangisan tersebut. Nah, adalah satu orang pemuda yang mendekati keranda tersebut, mengangkat Pak Ustadz, dipinggirin si Pak Ustadz, disadarin, dan pemuda tersebut azan lah di samping keranda. Dan setelah diazanin, alhamdulillah, jenazah almarhumah
tak lagi merintih, tak lagi menangis. Barulah jenazah dapat dibawa ke kuburan, dimakamkan dengan sempurna sesuai syariat ajaran agama Islam. Namun Pak Ustadz yang niatnya yang ingin menurunkan jenazah ke bawah, ini tidak dikasih oleh pelayat. Takutnya nanti di bawah ada 2 mayit yang dikubur sekaligus. Karena kondisi Pak Ustadz sudah begitu lemah. Dikuburlah Pak Ustadz ini. Nah, jadi setelah dimakamkan di rumah Pak Ustadz, kumpullah masak-masak ibu-ibu. Prosesi pemakaman ini siang. Nah, jadi sorenya sudah ramai lah orang mau yasinan. Tapi tidak untuk 6 orang yang ngangkat keranda yang mendengar suara tangis dari almarhumah. Mereka tidak berani datang. Takut mengalami teror. Tapi apa yang dihindari yang namanya kejadian seperti ini? Kita mau menghindar kemanapun tidak bakal bisa menghindar. Di malam harinya 6 orang pengangkat keranda almarhumah Sinden Ayu, ke-6-6-nya didatangi sosok sinden dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan menggunakan kerudung, wajahnya bersinar, mengucapkan salam, "Assalamualaikum Bang." Karena dari 6 orang pengangkat keranda ini bukan orang lain. Ini masih saudaranya, sepupunya, adik sepupunya. Jadi didatangin satu-satu. Ada yang didatangin ya Sinden Ayu sebagai ustazah lah jatuhnya ya, pakai jilbab dengan mengucapkan salam, "Assalamualaikum Bang," sambil menangis. "Kenapa kok tega sekali Abang mengantarkan aku ke kubur? Aku belum mau mati Bang, aku masih hidup Bang, keluarkan aku dari kubur Bang." Dengan suara rintih tangis yang syahdu, dengan mengucapkan salam ketika datang. Tapi beberapa orang lagi yang mengalami kejadian serupa didatangi arwah dari almarhumah. Ini tak sebaik apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pengalamannya beda-beda. Diceritakan datang dengan pocongan yang sudah berlumuran darah, dengan pocongan yang sudah bau busuk, datang dengan suara parau membentak, "Dek, jahat kau ya, keluarkan aku dari kubur, aku belum mau mati, aku masih hidup." Siapa yang tidak takut, sahabat-sahabat? Suara rintihan itu terus terdengar menakutkan. Tapi teror ini hanya dialami 6 orang ini saja. Nah, jadi kejadian ini ya dialami oleh 6 orang yang mengangkat keranda almarhumah Sinden Ayu. Tapi dampaknya seperti apa yang diucapkan Sinden Ayu sebelum dia sakaratul maut, selagi masih ada yang nyinden di kampung ini, aku tetap hidup. Jadi setiap yang nyinden ya, si sinden ini walaupun dia ndak pakai susu, walaupun dia ndak pakai ilmu lah jatuhnya ya, ndak pakai ritual-ritual sebelum nyinden, pure bersih ya, seperti almarhumah Sinden Ayu betul-betul mau nyinden, tapi kekuatan gaib atau korin jahat dari Sinden Ayu ini seakan-akan merasuk ke dalam si sinden ini setelah almarhumah Sinden Ayu meninggal dunia. Dan sinden yang tengah tampil ini, Sinden B lah kita katakan, ini dia tidak sadar kalau dirinya dirasuk Sinden Ayu. Dan orang-orang yang melihat Sinden B ini nyinden, wajahnya itu terlihat mirip Sinden Ayu, cantik sekali, tapi mereka tidak takut, seakan-akan Sinden Ayu masih hidup. Itulah kutukan Sinden Ayu yang banyak membuat perceraian di kampung ini. Itulah yang terjadi kepadamu. Lalu apa yang terjadi kepada Pak Ustadz? Iman. Seorang yang beriman itu bukan menjadi panutan kita kalau beliau menjadi orang yang taat dan orang yang dicintai oleh Allah. Jangan menilai orang dari covernya saja. Apa yang dilakukannya betul, Ustadz, guru ngaji. Tapi apakah pantas seorang ayah, seorang pedoman, seorang ustadz
menjudge anaknya sendiri layaknya seperti pelacur, sedangkan anaknya berani bersumpah, "Apa yang kau tuduhkan, Pak? Tak pernah sama sekali kulakukan." Dan ini dikuatkan oleh apa yang dialami Ridho. Selama Ridho ini tergila-gila dengan sinden Ayu, dengan sosok sinden B yang dirasuki arwah atau korin sinden Ayu. Jangankan mencium, jangankan memeluk, memegang tangan si sinden Ayu saja, sinden Ayu menepis. Itu yang membuat Ridho tergila-gila. Duitku habis mencium pun ku tak dapat. Itu yang membuat Ridho tergila-gila dengan sosok sinden Ayu yang sejatinya sudah lama meninggal. Lalu apa yang terjadi kepada ibu bapak ustadz ini? Mereka malu. Karena setiap di pertunjukan sinden ada di kampung tersebut, orang-orang mengatakan sinden Ayu kembali hidup. Orang-orang mengatakan kalau sinden Ayu gentayangan akibat bapaknya. Tidak mengakui sinden Ayu anak. Padahal sinden Ayu, dari pernyataan satu orang yang menjadi saksi kehidupan sinden Ayu di luar selama 2 tahun, berani bersumpah di atas Quran kalau sinden Ayu selama pisah jauh dari bapaknya tak pernah luput menunaikan ibadah sesuai kodrat seorang wanita, tak pernah lepas dari membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun seketika ketika dia manggung, hijabnya terpaksa dibuka. Saksi yang berani bersumpah di atas Quran ialah ibu mertua dari Ridho. Makanya ibu mertua dari Ridho tahu betul apa yang dialami oleh mantunya, bahwa mantunya ini sudah kepincut, mantunya sudah terpengaruh dari kutukan sinden Ayu. Sebuah kisah yang membawa Ridho memiliki perjalanan hidup yang sangat berarti sekali. Pengobatan yang dilakukan untuk orang-orang yang kepincut dengan sinden Ayu ini hanya dapat dilakukan oleh ibu mertua Ridho. Karena sumpah sinden Ayu ini hanya didengar oleh ibu mertua Ridho. Ketika Ridho mengatakan itu sinden Ayu, disitulah ibu mertua Ridho mengingatkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sahabatku, kau sudah meninggal. Jangan lagi kau ganggu kami di sini. Makanya dari itu di awal saya ucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kesadaran seseorang akan kematian, kesadaran kita yang hidup akan mati, itu akan melepaskan kita dari gangguan dua sisi kehidupan yang sudah berbeda. Dan kesadaran dari orang yang kepincut dengan sinden Ayu itu memang ya dilepas dengan cara pengobatan alternatif, dengan kemampuan spiritual dari orang yang mengerti untuk membersihkan diri seseorang tersebut dari keraukan atau ketempelan atau kesurupan, bahasa familiarnya. Nah, setelah Ridho melalui masa-masa seperti itu, ini menjadikan Ridho seorang yang kenal dengan Tuhan jauh lebih dekat dan menghargai yang namanya keluarga. Keluarga lebih dari segalanya, dan istri Ridho di sini ya cuma senyum-senyum aja. Karena dia tidak merasa terhianati. Karena selama ini sang suami selingkuh dengan arwah gentayangan. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata. Mohon maaf, lokasi tempat tidak dapat saya sebutkan, dan permintaan dari Ridho. Ibu mertua Ridho sekarang sudah tak ada lagi di dunia ini. Beliau sudah meninggal dunia. Jadi Bang Rio jangan sebutkan nama ibu mertua saya, cukup sebutkan saja kebaikan beliau yang mau menerima menantu seperti saya yang begajulan dan mengajari saya arti kehidupan. Jadi demikianlah kisah misteri tentang sinden Ayu. Siapa sinden Ayu? Biarlah menjadi misteri dalam sebuah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian dalam kisah ini.
Untuk sahabat yang punya cerita, ingin konsultasi atau ingin mendapatkan WhatsApp admin, bisa klik link yang ada di box deskripsi, itu sudah ditampilkan. Nanti ada pilihannya untuk gabung ke grup, untuk join ke Instagram, join ke Instagram, join ke TikTok, join untuk pengobatan alternatif dengan bapak saya. Tinggal klik link yang ada di deskripsi saja, dan jangan tanyakan lagi siapa Sinden Ayu. Biarkan ini menjadi sebuah misteri dari kisah nyata. Saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.